Sok-sok artis TV, artis lu ke TikTok juga joget-joget cari pamor. Kenapa lu nggak di TV aja? Ya nggak? Aisyar kemarin nonton live aku. Ah, longsor. Di mana longsor? Enggak. Tunggu aku minum dulu, aku haus guys. Aku baru fitness, masih keringatan ini. Nanti mau mandi aku. Apa itu meripit? Merepit, huh? Maksudnya? Enggak, siapa itu? Apa itu? Aku minum dulu guys, apa ngos-ngosan aku. Tadi aku latihan ini, tadi aku latihan dada, nih dadaku udah gede banget nih, ha, nih tuh. Terus aku latihan apa nih, trapesius. Jadi kalau dibuka itu aku nggak mau buka, badan gua mahal. Jadi kalau trapesius itu badan badan dibuka ininya itu trapesius gini, gitu. Terus aku tadi latihan bahu atas. Nah, nih, dadaku udah gede banget nih. Enggak aku malah gemukan. 62 sekarang berat gue. Malah puasa kemarin 60. Tadi aku baru nimbang 62. Jangan 65 70, bantet nanti. Lah, nggak ada yang kenal lu nonton gue. Aduh, si mama bercadar ini. Lu ini ya, nggak ada yang kenal. Lalu nonton gue gimana ceritanya? Nggak ngerti, aku kan nggak pernah pakai BH. Berat 60, tinggi 170. Enggak, kalian jangan ngina-ngina ibu orang. Jangan pernah menghina ibu Nikita Mirjani. Jangan pernah menghina ibu si RG. Bayangkan kalau ibu kalian dihina-hina. Atau nanti kalian udah tua, anak kalian tiba-tiba nanti dihina-hina orang, maknya, bapaknya. Mau dipajang-pajang muka kalian udah tua begitu. Jangan. Nggak ada urusan sama mereka. Orang tua jangan bawa-bawa. Nenek Rubrik udah ngirim somasi mau menjarain gue. Udah aku masukkan surat somasi dia ke tong. Tahu pula dia alamat gue di Ragunan Jakarta Selatan. Nanya-nanya wartawan itu. Dia mau laporin gue ke polisi. Dia udah somasi sama pengacaranya kan. Nah, surat somasinya udah nyampe ke sini. Gue makan, gue langsung buang ke tong. Terus gue tunggu udah 3 minggu nggak ada laporan polisinya. Aku nggak tertarik bahas si Dani sama Lita. Biar aja redup-redup situ. Oh, si Akas orang Pakistan itu dulu BABB UBU di Malaysia. Sekarang pun gak ada kerjanya, nganggur itu. Nggak usah dibahas, karena aku pernah bahas kena ban. Karena fans-fans alanya, Raya Jelitanya, ini, ngeband. Bukan artis, ngapain dibahas. BABB UBU dulu. Segitu, kalau kalian ada cewek Indonesia dibohong-bohongi sama orang-orang luar begitu, bela cewek Indonesianya, jangan orang luar dibela. Dia dulu kan kucing itu, sampai sekarang pun. Enggak, ini kaos biasa. Biasa aku pakai fitness. Aku kan kalau pakai fitness suka pakai kaos-kaos tipis. BABB UBU dulu mau ngetop-ngetop aja karena negaranya nggak laku. Negara dia kan negara kismin, guys. Pakistan kan negara kismin. Pakistan itu ekonominya di bawah Indonesia, lu jangan salah. Kalau India, ya ekonomi terbesar, terkaya nomor 4 di dunia sekarang. Nah, Indonesia urutan 16. Kalau Bangladesh sama Pakistan ekonominya di bawah Indonesia. Pakistan tuh negara kismin, makanya Pakistan itu suka nyerang India. Kenapa? Karena mereka iri sama India. Karena India ekonomi terbesar nomor 4 di dunia sekarang. Setelah Cina, Amerika. Nomor 4 apa? Brazil, Jerman ya. Coba kalian searching. Nah, nomor 16 Indonesia. Nah, Pakistan dan Bangladesh itu di bawahnya kita, ekonominya lebih tinggi kita. Nah, Pakistan dan Bangladesh itu, jadi dulu gini, sejarahnya itu, aku kan suka Bollywood, jadi tahu. Sejarahnya itu dulu gini, zaman dahulu ada sebuah negara besar namanya Bharat, bukan Barat ya, Bharat.
Bharat itu adalah penggabungan dari India, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, dan Pakistan. Nah, tiba-tiba zaman-zaman kerajaan Sri Lanka dan Nepal memecahkan diri dengan India. Nah, jadi terpecahlah Bharat ini. India bersatu dengan Pakistan dengan Bangladesh. Nah, tahun 1947 Pakistan memecahkan diri dengan India. Bangladesh memecahkan diri dengan India. Kenapa? Karena diadu domba Inggris. Nah, Pakistan itu adalah tidak ada suku asli Pakistan. Pakistan itu adalah India Utara yang memecahkan diri. Pakistan itulah India. Jadi Pakistan itu tidak punya gen asli. Kenapa? Gen aslinya itu lawan India Utara. Mereka memecahkan diri. Jadi Pakistan memecahkan diri dari India Utara. Si Bangladesh memecahkan diri dari India. Jadi dari Bharat tadi terpecahlah Sri Lanka, Nepal, Pakistan, India, si Bangladesh. Padahal dulu satu ibu kotanya berpusat di India. Nah, India ekonominya dari negara miskin naik derajat kayak Cina, dap. Sekarang India adalah ekonomi terbaik terbesar nomor 4 di dunia. Penghasil konglomerat terbanyak nomor 3 di dunia. Pakistan dan Bangladesh merosot, dan sekarang Pakistan dan Bangladesh ekonominya jauh di bawah Indonesia. Jadi lebih mending ekonomi Indonesia daripada si Pakistan dan Bangladesh. Kalau India ekonominya di atas kita jauh, begitulah sejarahnya. Iya, ini pakai celana Arab. Aku suka pakai celana Arab, kan sunah Rasul. Masa kalian Muslim nggak sih? Aku memang pintar. Akulah salah satu murid terpintar dulu di sekolah. Makanya aku di Jakarta bisa punya rumah 3 lantai di Ragunan. Coba kalian searching dulu tanah di rumahku. Nggak usah aku ngomong. Searching dulu per meter harga tanah di Ragunan berapa coba. Kalau aku nggak pintar, aku nggak punya kendaraan 4 lah. Kendaraan aku 4. 1 punya kantor, 3 punya aku. Mobil 3, motor 1. 1 mobil punya kantor, 2 punya aku. Lu Muslim nggak? Justru orang Muslim itu diwajibkan pakai celak, sunnah Rasul. Makanya di Arab sama India itu orang Islam rata-rata pakai celak dia. Nah, aku dari kecil dibiasakan orang tua gue untuk pakai celak. Kenapa? Karena bokap gue itu kan keislamannya tinggi. Jadi dulu anak-anaknya kasih celak gitu. Terus sampai gede bawa-bawa. Iya, ke kandang macan aja ya. Bapakmu kali pondan, masa gue lebih tahan lama gue dari bapak kandungmu. Iya, masa nggak belajar sih ilmu Islam? Iya, mereka nggak tahu ilmu Islam itu. Kalau di Jakarta itu kan harus pinter guys. Di Jakarta itu kan harus komunikatif, harus tegas, harus NPD, harus ODGJ. Karena orang-orang sukses di Jakarta itu orang yang komunikatif, NPD, ODGJ. Lah, lu datang ke Jakarta meneng wae, sak kalem-kaleme, diam adalah emas. Ya udah gajimu bawahan lah 2 juta, 3 juta. 3 juta mah bensin gue sebulan pun gak cukup. Kita realita aja. Zaman sekarang jangan cowok itu harus diam elegan. Ya lu di kampung bisa diam elegan. Lah lu di Jakarta jadi cowok nggak komunikatif. Siapa mau kasih lu kerja? Direktur aja menaikkan orang jadi leader sama manajer dilihatnya. Lah ini cowok diem-diem meneng wae kalem. Ini kalau aku naikkan jadi leader, jadi manajer, jadi supervisor, bisa nggak dia mendidik bawahannya? Lah kalau dilihat sama HRD sama direktur perusahaan, ini cowok nih lantang, tegas, komunikatif, berani, ada NPD, ada ODGJ-nya. Cocok nih jadi leader. Udah besok lu jadi leader, besok lu jadi supervisor ya. Bawa-bawahan lu amankan. Gitulah. Apalagi Jakarta, lu di Jakarta nggak bisa cuy. Di sini anak orang sekolah internasional. Di sini orang Cina aja umur 5 tahun udah pakai bahasa Inggris sama orang India. Di Jakartanya orang India sama orang Cina kaya-kaya, sekolahnya internasional. Terus belum lagi anak-anak warisan dari konglomerat bapaknya. Lah, lu dari daerah mau ke Jakarta bersaing, cuman berajaskan kalem,
Dia menang wae, biarlah yang penting sudah rezeki. Ya udahlah lu jadi bawahan terus, ending-endingnya kayak keponakan-keponakan bokap gue pulang kampung semua. Keponakan bokap gue kan 3 nyoba-nyoba di sini pulang kampung, makanya iri sama gue dia karena nggak tercapai pencapaiannya di Singapura. Lah iyalah, jadi kalian bunda-bunda, bapak-bapak ya, aku kasih tahu ini fakta reality buat 10 tahun lagi anakmu. Kalau anakmu tidak mau ngantri job fair yang berjuta-juta orang nggak masuk-masuk kerja jadi pengangguran, kalian lihat nggak? Itu kalian pasti nonton kan? Banyak banget pengangguran datang ke job fair susah dapat kerja sampai viral di berita-berita. Itu IPK-nya bukan rendahan, bahkan sudah ada yang berpengalaman IPK tinggi-tinggi, tapi nggak dapat kerja. Nah, kalau kalian tidak mau anakmu nanti jadi calon begitu, mulai dari sekarang lu harus kasih tontonan yang lu ngomong harus begini nih, lu harus berani, lu harus komunikatif, lu harus NPD, lu harus ODGJ ya, tapi ODGJ-nya bukan ODGJ negatif, ODGJ positif, harus begini. Nah, ketika dia bersaing nanti 10-20 tahun lagi, nah dia bisa jadi supervisor, manager, minimal dia bekerja sebagai formal, jangan informal. Karena anak cucumu nanti saingan anak cucumu nanti orang-orang Cina, orang-orang India yang mau tinggal di Indonesia. Kalau lu cuman sekolah baik-baik, Dok, tamat SD, SMP, SMA, kuliah udah, menang-menang wae ya, kalem-kalem sik dah. Koe kerja yang bagus, udah gajinya UMR ke bawah. Nggak bisa zaman sekarang, anak cucumu tidak bisa mengandalkan nilai akademik, cuman tamat SMA, kuliah, terus ngamar kerja. Tidak bisa. Anakmu harus dikasih kognitif, komunikasi, PD, confidence yang over, ya kan? Yang unik, sehingga nanti kalau dia tidak bisa masuk di perusahaan Indonesia, dia bisa keluar negeri, jadi tenaga kerja tapi yang formal, bukan informal lo ya. TKI ada 2, TKI formal dan informal. Kalau formal itu udah pasti orang-orang pinter. Kalau informal barulah yang bantu-bantu, ya kan. Walaupun gaji TKI informal lebih gede daripada karyawan di sini, ya kan. Karena karyawan di sini kan rata-rata UMR gitu. Jadi kalau lu tidak mau anakmu kalah saing dengan temen-temennya 10-20 tahun lagi, lu harus dengar kata-kata gue, ya kan. Anakmu harus dididik confidence. Loh, orang tuh harus NPD. Kalau orang nggak NPD, dia nggak punya rasa percaya diri. Asal NPD jangan kelebayan. Kalau SDM IQ 58 ini kan dikasih tahu pun nggak masuk otaknya. Jadi susah lah. Nanti segitu-gitu aja. Apalagi lu hidup di kota besar, persainganmu keras, kuat. Lah, lu datang ke sini diem menang wae cuman bawa ijazah kuliah. Ya nggak dipakai lah. Enggak sih, aku nggak pernah merasa kalah saing karena aku udah cukup dengan hidupku. Oke. Ntar ya. Oke. Deal. Penghasilan aku dari 2013 dari entertainment ya. Dan selain entertainment aku bekerja sama dengan perusahaan yang gak harus gua kasih tahu lo semua ya. Aku males karena netizen Konoha ini kan kebanyakan gak punya kerjaan. Nanti aku FYP dikit, viral dikit, ngetik sana sini, instansi sana, instansi. Nah, jadi daripada nanti kalian bikin rusuh, perusahaan yang kerja sama dengan aku mending gak usah diumumkan. Kalian cari aja sendiri kalau kalian hebat. Yang penting hidupku enak di Jakarta sini ya. Iya betul, dikasih tahu pun botol. Ya kan saya bikin rusuh membongkar fakta, beda lah. Kalau saya nggak bikin rusuh kan TikTok kalian sepi juga kan. Kalian nonton TV enggak, nonton bioskop juga enggak, nontonnya TikTok. Lah kalau TikTok nggak ada kami-kami yang, kalau TikTok ini selebriti TikTok yang
yang muter-muter FYP kalau untuk infotainment dan dunia selebriti kan itu aja, salah satunya gue, Nikita. Siapa lagi guys? Coba sebutkan. Nah kalau nggak ada kami kan sepi kan? Bosen nggak hidup kalian? Maka nikmatin aja. Aku pakai dokternya udah dari 2008 nggak pernah ganti aku. Nggak usah kasih tahu juga sih, kan nggak endorse. Kalau gratisan endorse baru aku kasih tahu. Aku nggak mau kalau endorse itu ini guys, kayak temen aku. Dia di endorse, temen aku artis, kalian pasti kenal. Jadi dia di endorse sama seorang dokter, ya dia promo lah. Jadi di botox filler gitu kan. Kalian tahu apa yang dimasukkan? Air. Ya iya, kalian kalau endorse hati-hati guys, karena itu kan zatnya itu mahal. Kebanyakan kalau kebetulan ketemu dengan dokter yang oke dikasihnya total. Botox isinya botox banget, filler isinya filler banget. Tapi ada yang nakal, ini botox nih bagus dicampur sama air. Temen gue yang tadinya cantik, mukanya kayak MONKEIEY. Karena kan nggak mau rugi lah dokter guys. Enggak, saya natural semua. Belum masuk jalan kok. Sidang Nikita nanti selesainya 16 kali lagi. Masih lama, 16 minggu itu berapa guys? 3 bulan. 1 bulan udah 4. 4 bulan? Oh buset, masih lama ya. 4 bulan lagi baru ketok palu itu. Orang kemarin pengacaranya Reja Gladys ngomong sama gue, sidangnya masih 16 kali lagi. Kan belum datang saksi ahli, saksi ahli bahasa, saksi ahli IT. Saksinya si Nikita belum naik, belum duduk. Saksinya si Reja Gladys belum duduk. 2 minggu lagi pendatangan si Reja. Reja itu paling lama 3 minggu lagi dia udah harus datang itu, karena dia kan pelapor tuh nanti ada waktunya memang diwajibkan datang. Kalau dia nggak datang ya hangus lah kasusnya gitu. Jadi memang dia pasti datang, apalagi dia udah bayar pengacara, pasti datang lah. Mana mungkin dia mau hangus, udah keluar duit banyak itu dia. Alah, si Fadel itu cocok kok di penjara itu. Ngapain lu bela-bela? Si Fadel itu cocok di penjara. Dia mukul orang berkali-kali, lepas terus. Inilah karmanya, terbalik. Sekarang si Fadel nyari simpatik hakim, iyalah pura-pura baik. Karena nanti kalau dia berperilaku baik, ancaman hukumannya kan ringan. Makanya dia sok-sok kalem. Dia bolak-balik mukul orang itu. Enggak, diringankan bisa. Apa maksudnya kena pala? Maksudnya? Awas kena pala, bang. Kalau gue membaca kasus ini, RG itu pasti menang, guys. Pakai celah Arab. Aku suka pakai celah Arab. Biar berpahala, kan sunnah muslim. Ya, Niki itu pokoknya gini. Niki itu bisa diringankan, atau kalau Niki itu bisa dibebaskan kalau dia membongkar dalang. Nah, karena si Niki ini kan tumbal. Nah, dia itu tumbalnya gitu loh. Dalangnya ada gitu. Nah, kalau kalau Niki mau membongkar dalang, bisa jadi Niki ini bebas. Iya, kemarin aku ngobrol lama sama pengacara si Dokter Reja Gladys. Ngobrol lama aku 4 mata di situ. Bapak itu yang nyapa aku duluan. Waalaikumsalam. Ya nggak tahu, lu tanya aja nih kita. Lu ini mention pakai jadi buzzer gitu. Jadi iya, lu bukan buzzer tapi lu jadi buzzer gitu. Kak nih bokar gitu maksudnya. Siapa diusir? Ya Allah. Ya aku nggak tahu dalangnya siapa, tapi kemarin Dokter Reja bilang, pengacaranya Dokter Reja kemarin bilang, sebenarnya mereka itu targetnya CEO, udah itu aja lah.
Nah, tapi kalau kata Niki, targetnya kan si Doktif. Tapi kemarin pengacara Reja, ini kan bukan, aku bisa ngomong gini karena ini tidak akan terkena kasus pencemaran nama baik. Ini asumsi ya, asumsi tapi udah aku dengar gitu loh. Jadi nggak masalah kalau aku ngomong gini. Ya kemarin itu si bapak bilang, Dokter O sebenarnya yang di target mereka, tapi karena buktinya mengarah, alurnya mengarah ke Niki, jadi mereka ke Niki dulu gitu. Apakah nanti Niki mau membongkar atau tidak? Tapi percuma juga guys kalau Niki nggak ngebongkar. Nanti kan ada saksi ahli IT sama saksi ahli bahasa. Nah, nanti saksi ahli IT ini yang membongkar percakapan di situ, di komunikasi itu. Terus nanti yang menyimpulkan bahasa itu adalah pemerasan, TPPU dan pencemaran nama baik atau tidak, itu nanti ahli bahasa yang menyimpulkan, baru nanti persetujuannya ada di hakim. Aku udah tahu alurnya karena aku udah pernah duduk di bangku panas itu, dan kasus begini pun aku udah pernah ngikutin. Aku kan udah 15 kali urusan hukum. Ya kalau misalnya itu skincare-nya bermasalah, kalian bisa laporkan ke BPOM. Kalau BPOM-nya berkata tidak, ya susah itu diusut. Kalau kata kalian ada oknum BPOM disogok atau tidak, ya udah kalian laporin polisi lah. Itu alurnya panjang, nggak bisa langsung mulut kalian bilang A, B, C, D, E langsung masuk penjara. Orang nggak bisa, itu semua ada alurnya. Jadi ya kalau kalian mau semua kebongkar, ya kalian sebagai masyarakat ya begitu alurnya. Lapor dulu BPOM. Kalau BPOM bilang aman, ya udah kalian tutup mulut. Kalau kalian curiga dengan BPOM, ya laporkan ke polisi. Kalau nanti kebukti di polisi BPOM-nya ada oknum yang main duit atau tidak, nanti akan diusut di pengadilan. Nah, di pengadilan terbukti atau enggak, tergantung hakimnya. Nggak bisa kalian bilang ini, mana bisa. Kalau di negara Konoha kan ada semuanya, ada departemennya, ada bagian-bagiannya, ada alurnya. Nggak bisa kalian ngomong langsung A, B, kata si ini, kata si ini. Itu kan asumsi. Pembuktiannya tetap nanti di hakim, tapi sebelum ke hakim ada alurnya. Kalau kalau gue lihat ya, ada orang-orang di kampung nih udah nggak paham hukum, sok-sok teriak-teriak mereka itulah. Lu nggak pernah paham hukum. Lu kalau mau terbukti kebongkar seluruhnya yang menurut asumsi lu, alurnya yang seperti gue ceritain tadi. Jangan ini itu nggak bisa. Ih, siapa anak itunya? Emang dia punya anak HRM? Artis-artisan, alah di Konoha ini semua artis-artisan, yang nonton kan lu juga rakyat jelita. Emang kau pikir jadi artis di Konoha ini terus yang nonton Angelina Jolie? Nggak ada. Semua di Konoha ini sama ya, jangan so artis ya. Nggak ada artis kelas A, kelas B, kelas C di Indonesia ini. Artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejob satu negara, ke luar negeri nggak ada yang kenal mentok TKI, atau sebagian kecil masyarakat Malaysia yang penontonnya sama-sama semua rakyat-rakyat jelita sebagian besar ya. Jadi semua sama. Ketika dapat job, dapat duit. Nggak dapat job, ya udah nggak dapat duit. Sama semuanya. Semuanya ada roda berputarnya, semua ada rezekinya. Iya, emang kau pikir jadi artis di Konoha ini terus yang nonton Angelina Jolie? Emang kau pikir Kareena Kapoor di kontrak brand ambassador di 3 benua? Emang kau pikir Aishwarya Rai ya tamu di Cannes dibayar triliunan, ratusan M? Sama aja ya, artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejob satu negara, yang ke luar negeri nggak ada yang kenal mentok TKI atau sebagian kecil masyarakat Malaysia, yang sebagian besar penontonnya rakyat jelita di Kampung nan Jawa di Mato. Artis TV, artis bioskop, artis TikTok, semuanya sama. Semuanya punya rezeki, semuanya penonton. Punya penonton, punya netizen. Dan sebagian besar penontonnya sama-sama rakyat-rakyat jelita. Ya, nggak ada artis-artisan, semua artis yang punya netizen. Bahkan si Puji, ya, karena dia punya penonton, dia juga artis. Nggak ada, semua. Lu bedain si Puji artis TikTok sama yang lain artis TV. Lah artis TV honor pada nggak cair. Ending-endingnya banyak yang nerima money laundry.
Lu apa? Artis bioskop? No, Robby Abbas membongkar. Tarif prostitusi artis harganya sudah tertera tuh Robby Abbas tuh. Nonton, ya. Sama semuanya. Semuanya punya rezeki, semuanya punya kesehatan, semuanya punya job, semuanya punya penonton. Jangan mengkotak-kotakkan. Kecuali siapa? Kecuali artis Konoha yang nonton Angelina Jolie, yang nonton dia Tom Cruise, yang nonton dia si Shah Rukh Khan, aktor terkaya nomor 5 di dunia. Baru hebat. Ini pun yang nonton sama-sama rakyat jelita. Betul nggak? Nggak ada. Kalau di Indonesia artis dan selebgram itu sama. Yang nonton rakyat jelita. Semuanya punya duit. Bahkan selebgram pun honornya bisa lebih banyak daripada artis di TV. Artis TV itu banyak temanku peran utama rating 1, 3 tahun honor nggak cair. Tuh mau apa lu? Nggak ada. Sama. Filosofinya sama. Intinya semuanya penonton rakyat jelita. Artis TV sebelahku pun nggak kulirik. Yang lirik kan heboh rakyat jelita itu. Sama semuanya. Aku pun tidak menyangka kalau penontonku pun sebagian besar rakyat jelita. Sama semuanya. Ya. Apa mau main layar lebar film lokal 5% dari total pendudukmu tuh nggak nyampe nonton per filmnya, nggak laku. Kalau film Hollywood, Bollywood iya, yang nonton seluruh dunia. Jangan mengkotak-kotakkan, sama aja. Lu punya rezeki sebagai karyawan, artis juga punya rezeki. Nggak ada kelas A, kelas B. Tetap aja semuanya nonton rakyat jelita. Semuanya punya duit. Contoh, 2013 sampai 2020 aku dikontak main FTV, main sinetron, main film. Nah, sekarang aku tidak main FTV, tidak main sinetron, tidak main film. Tapi aku ada di podcast, di talk show. Talk showku udah 11. Aku ada di infotainment, aku ada di TikTok. Nah, kenyataannya duitku lebih banyak dari 2021 sampai 2025 daripada aku waktu main FTV 2013 sampai 2020. Nah, berarti rezekinya udah ada beda-beda itu. Nah, dari situ aja kok bisa duitku lebih banyak sekarang daripada yang dulu. Nah, jadi semuanya rezeki nggak harus jadi artis masuk TV. No, temanku inisialnya A. Ya, kalian pasti kenal. Dia itu main sinetron rating 1. Rating 1 loh ya. Rating 1, catat sekali lagi. Sinetron rating 1 adalah honor tertinggi ya untuk artis sinetron TV. Ya. Tamat sinetronnya 3 tahun lalu. Honornya belum cair 50% sampai 2025. Tuh, Mbak Vista Putri, artis 3000 episode, hampir setiap hari WhatsApp nama aku. 50% honornya belum cair sebagai peran utama antagonis. Sinetronnya tamat 3 tahun lalu. Tuh, Della Puspita. Lagi viral kan? 2 tahun honor dia. Itu senior loh itu. Kata kalian senior ya. 2 tahun honor belum cair. Tuh lagi viral itu. Nah, sama aja. Intinya di dunia ini dapat duit, lu bahagia bisa beli apapun yang lu mau. Lu syuting nggak honor nggak cair ngapain? Nombok lah, nombok bensin, nombok tol, nombok parkir, bayar asisten lagi, beli baju. Lu kan kalau syuting 50% beli baju, 50% dari wardrobe, 50% lu beli sendiri. Nggak ada wardrobe semua nanggung. Waalaikumsalam. Iya. Siapa itu? Kita gini, kalian itu kalau menyimpulkan sesuatu itu harus ada filosofinya. Aku tuh suka nonton film Bollywood, film Hollywood yang berat-berat ya. Kalau yang drama cinta aku nggak suka. Itu mengajarkan aku filosofi gitu. Kan aku udah bilang sama, kalau di Indonesia ini jangan sok bilang, "Alah si Puji bukan artis." Ya artis lah kan, dia punya netizen walaupun dia nggak ada di TV. Ya kan? Yang masuk TV itu pertanyaannya honornya cair nggak, aku tanya. Nggak cair. Kalian jangan gila-gila masuk TV sekarang kan yang nonton TV. Nggak usah, ini adik kandung gue. Adik kandung gue bukan artis. Sekali lagi ya, adik kandung gue bukan artis. Tapi dia dijualan di TikTok per 6 bulan cair 1,5 miliar dia jual kosmetik. Nah, orang main sinetron 6 bulan belum tentu dapat 1,5 miliar. Kalau cairnya 3 tahun kayak temanku nggak cair-cair. Nombok lah, rugi kan? Sementara syuting sinetron kalian mau tahu nggak tidur 16 jam. Aku kasih tahu ya, ini pengalamanku ya. Kalian tuh kalau jadi artis sinetron kenapa banyak pakai narkoba? Karena gini, dulu ya, aku syuting jam 7, tapi kan Jakarta macet ya. Kalau pagi itu kan macet Jakarta ini kayak orang gila. Kalaupun aku syuting jam 7, jam 4 aku udah harus bangun. Kenapa? Karena jam 5 kan aku harus berangkat. Kan kalau nggak on time kita kalau nggak on time dipermalukan. Saudara bentak-bentak. Jam 7. Lu tahu nggak pulangnya jam berapa? Jam 12 malam. Jadi jam 7 pagi sampai jam 12 malam di situ. Terus jam 12 malam nanti sampai rumah jam 2. Nah, kenapa? Karena lu pulang kan jauh. Aku tinggal di Jakarta Selatan, syutingnya kadang di Bandung, syutingnya kadang di Bogor, syutingnya kalau dekat Taman Mini masih deket lah. Nah, kalau FTV SCTV dulu syutingnya Bogor, Puncak, Bogor, jauh.
1 jam setengah 2 jam. Nah, kalau jam 2 lu tidur, jam 4 lu bangun, lu setiap hari lu tidurnya 3 jam. Nah, gimana nggak banyak, makanya banyak artis kena penyakit kan? Gimana lu nggak kena lever, kena ginjal, kena apa namanya? Kena diabetes. Sakit lo. Nah, lu jam 2 lu tidur sampai jam 4, lu nggak bisa tidur. Kenapa? Karena lu tidur, lu udah ingat, lu udah berpikir, nih aku tidur ya, ini tidur nih aku nih. Aku udah mikir, untuk dialog besok aku sudah hafal belum? Jadi tidur pun lu nggak tenang. Oh, ini dialognya begini, dialognya ada 20 lembar. Tidur nggak? Nah, itulah makanya orang kena pakai narkoba. Halo, Padang. Ih, ini kenapa marah-marah ini? Itu realita ya. Itu realita. Iya, Niki sidangnya masih 16 kali lagi. Masih lama. Sinetronnya masih berepisode-episode. Halo Malaysia. Aku kangen sama Malaysia, guys. Aku udah 5 kali ke Malaysia tau. Alu udahlah, Ahmad Dhani gak usah dibahas, guys. Nggak FYP, nggak tertarik aku. Sumpah. Udah redup lah, udahlah. Nggak usah cari pamor lagi lah. Apa itu? Moleh itu apa, Mbak? Kalau dewe sendiri. Ternek. Kalau potak. Kalau ternek apa? Mole dewe potak terne. Maksudnya? Saya hadir terus kok. Saya udah 4 kali hadir sidang Niki. Bakar dulu, maksudnya? Aduh. Siapa Sultan Malaysia? 100 orang terkaya di Malaysia nggak ada nama si Aisar. Nggak usah bahas-bahas. Si Aisar udah baik sama gue. Kemarin dia nge-like video. Dia sering kali nge-like video gue. Pulang sendiri, Jelangkung kali ya. Oh, aku pakai sopir. Iya, baik dia. Nanti paling kalau ketemu kami berpelukan kayak Teletubbies. Tapi dia jarang di Jakarta kan. Dia sering kunjungan ke daerah. Masih make maksudnya? Aku nggak ngerti. Coba nyambung pelan-pelan dulu. Waalaikumsalam. Sekarang aku syutingnya infotainment aja. Nonton film aku ya guys, lagi tayang di WeTV, judulnya Moonrise Over Egypt. Moonrise Over Egypt itu kisah nyata Indonesia. Aku di situ sebagai salah satu menteri agama pertama Indonesia. Syutingnya di Mesir ya. Kalian harus bangga. Moonrise Over Egypt itu mewakili Indonesia tayang di festival di Arab Saudi dan di China. Tadinya tayang di bioskop 70 layar se-Indonesia. Sekarang lagi tayang di WeTV. Di WeTV itu stasiun film Asia Tenggara. Jadi kalau WeTV itu kelasnya di atasnya SCTV, RCTI. Nah, kalau RCTI, SCTV itu kan nasional. Kalau WeTV itu mancanegara, tapi hanya di Asia Tenggara. Nah, jadi turun Moonrise Over Egypt itu dari bioskop, dibeli sama Raffi Ahmad, sekarang atas nama Raffi Ahmad Picture. Aku di situ jadi Rashidi kalau kalian mau nandain ya. Aku di situ ada 40 scene. Syutingnya di Mesir. Di WeTV. Atau googling dulu. Moonrise Over Egypt. Itu menceritakan negaramu ya. Jadi kalau kalian love Indonesia, kalian harus wajib nonton itu. Karena itu kisah nyata Indonesia mendapatkan tanda tangan kemerdekaan dari Mesir dan dari Palestina ya. Dulu yang mengakui negara kita merdeka itu Palestina dan Mesir. Nah, ini yang dibahas kisah nyata perjuangan 4 menteri ke Mesir. Salah satu menterinya itu aku.
Udahlah, settingan-settingan itu aku bahas di VT aja lah, jangan di live ya. Sayang waktunya. Settingan itu. Ya iyalah, kalau nggak bernapas gue. Iya, karena aku banyak gaul. Malas aku bahas si Ahmad Dhani. Udahlah. Kalau artis-artis tua malas aku, guys. Udahlah, dia udah nggak zamannya lagi, udah nggak masanya lagi. Waalaikumsalam. Iya, sehat juga buat kamu ya. Pernah lewat, aku pernah Padang tapi lewat doang. Si Tessa udah ngirim somasi ngelaporin gue nggak masuk. Loh, ya Allah, kalian jadi orang Indonesia jangan polos-polos banget lah. Viral itu gimana? Aduh, aku kadang menjelaskannya susah. Selera viral kan kalian udah tahu di balik layar seperti apa. Itu udah rahasia umum loh. Tapi kalian hati-hati juga ngomongnya, nanti kalian diciduk. Pernah, aku tiap tahun ke Medan. Iya, maksudnya jangan polos-polos banget lah. Mantan dia kan, mantan dia itu kan gimana jelasinnya ya? Udah lah, nggak usah bahas lah, malas aku. Kabar Niki yang makin putih aja sih. Karena dalam penjara kan nggak kena panas, guys. Dalam penjara itu gerah, tapi lu nggak kena matahari. Kan dalam penjara kan pakai kipas angin, guys. Lu pikir pakai di dalam penjara pakai AC? Nggak ada. Dalam penjara itu pakai kipas angin. Nah, tapi lu nggak kena matahari, jadi putih. Polos banget kok Wilona pula. Nggak ada basi Wilona di sini. Wilona itu pacar ini tuh, pacar apa namanya? Pacar pamor, paham nggak? Pacar pamor, beda pacar gimmick ya. Pacar pamor, kalian ngerti nggak pacar pamor itu? Coba kalian cari maknanya, coba. Enggak lah, mana mungkin. Dia bininya aja 2 tahun nggak disentuh sama dia. Kok bisa pula sama yang tante-tante? Nggak mungkin itu. Itu settingan aja itu supaya ada ini. Supaya lu nonton gitulah. Itulah jeleknya. Apa ya? Aku memang dari kecil pede, guys. Aku dari kecil itu suka ini, suka tampil. Aku dari kecil memang suka tampil orangnya. Jadi kalau tanya ilmu pede sama berani, mungkin didikan orang enggak sih. Aku pede dan berani bukan didikan orang tua, karena jujur ya, didikan bokap gue itu bagi gue. Jadi gini, orang tua tuh kan plus minus. Itulah makanya kalian kalau menikah, ini ilmu ya, ini yang ku pelajari nanti kalau ketika aku menikah punya anak, aku udah tahu cara mendidik mentalnya. Jadi gini, ini aku jujur ya, bagi berbagai cerita lah buat motivasi buat kalian. Orang tua itu kan cara sayangnya itu beda-beda. Nah, tinggal lagi kalau dalam punya anak itu kesehatan mental itu paling penting. Orang tua itu kan gue sayang sama anak gue bayarin kuliah, gue bayarin sekolah, gue cukupin kebutuhannya, tapi mereka tidak mengerti bahwa mental anak itu nomor satu. Mental anak itu gimana ya? Jadi kalau bokap gue sama nyokap gue itu dia itu gini, guys. Dia sayang anak itu semua kemauan anaknya dibeliin. Itu satu. Terus, bokap gue kalau untuk pendidikan sama untuk makan enak, dia akan berjuang mati-matian supaya anaknya tidak susah, tidak pakai baju murah. Pokoknya dia maunya pendidikan, tampilan, sama satu lagi makan tuh harus enak. Nah, tapi bokap gue ini tipe orang dia nggak suka bawa anaknya jalan-jalan gitu sama nyokap. Pokoknya gue dulu bokap nyokap gue ngerasa jarang lah bokap nyokap gue bawa anak jalan-jalan. Nah, aku kan masih kecil pada saat itu ya, masih ABG remaja, jadi psikisnya kayak
aku maunya, jadi psikisnya itu gini guys, psikisnya ini satu-satu ya. Jadi aku kalau selama orang tuaku mendidik itu, soal pendidikan, soal baju, soal penampilan baju misalnya gitu ya, baju lebaran gitulah. Terus makan enak, itu aku puas gitu loh. Tapi bokap gue ini kan, nama nyokap gue itu jarang gitu loh, kita liburan gitu loh, jarang loh guys. Jadi bokap gue itu, misalnya gue dititipin sama nenek gue, tante gue, supaya nanti tante nenek gue tuh kadang-kadang ngajak jalan di situ. Jadi aku jalan-jalan lebih ke tante, lebih ke om, lebih ke nenek. Tapi ada kayak adik-adik bokap gue, itu mereka itu kalau dari adik-adik nyokap, panjang lah ceritanya guys, kan aku hidup udah 35 tahun. Jadi kalau dulu itu pokoknya, kalau di adik-adik nyokap gue itu suka bawa jalan kemana-mana. Jadi aku merasakan kalau aku tuh jalan-jalan kalau udah sama tante gue, sama om gue gitu kan. Dari nyokap, kalau dari bokap nggak ada itu. Ini parah semua. Jadi tapi lebih, nah aku tuh merasanya di situ. Aku sebagai anak merasa kurang diajak jalan-jalan oleh orang tua sendiri, tapi aku banyak diajak jalan-jalan oleh keluarga nyokap. Paham ya? Tapi soal pendidikan, soal baju bagus, soal makan enak, oh bokap gue itu udahlah top lah, itu dia itu dah, bokap nyokap gue itu. Nah itu satu. Terus bokap nyokap gue itu dia mereka nah makanya setelah aku punya duit ya, stop dulu situ, cepet duit, aku jalan, aku kan udah jalan-jalan 18 kali ke 11 negara. Jadi aku pas punya duit itu kayak balas dendam guys, kan kalian sering lihat aku jalan-jalan kan, itu kayak balas dendam karena dulu orang tuaku kalau untuk soal jalan-jalan dia jarang aja, tapi kalau keluarga nyokap gue bawa jalan-jalan mewah-mewah dulu gitu. Disitulah pokoknya. Jadi aku balas dendam ketika punya duit sendiri tuh aku jalan gitu kan. Jalan. Bahkan aku sering naktir orang kan. Aku suka pergi rame-rame. Nah, sekarang ketika aku punya duit, baru orang tua aku jalan-jalan ke sana sini. Orang tua gue tuh nggak suka jalan orangnya. Kalau gue kan suka jalan, suka liburan, suka ini itu. Nah, jadi kalau lebaran itu ya karena aku pelopornya, kalau di keluarga aku ya kita jalan sini ya, kita nyewa resort ya gitu. Nah, itu satu. Terus kedua, bokap nyokap gue ini kalau mendidik aku tuh main tangan, keras, kasar gitu. Tapi jadi gini, ketika kalian makanya mendidik anak tuh hati-hati guys. Kalau aku udah mengerti, aku udah mateng. Jadi kalau mendidik anak gini, ketika lu kerasin anak lu, kalau mentalnya kuat, maka dia nanti ketika dia besar dia kayak aku. Jadi pemberani. Jadi, hei, apa lu? Lu berani gue? Macam-macam. Itu efek dari orang tuaku dulu mendidik aku tuh keras. Makanya aku berani kan kalau nyentil sana nyentil, nggak takut kan, tapi sesuai dengan ajaran hukum yang aku pelajari itu. Karena dulu bokap gue dulu keras didik anak cuy. Yang pokoknya anak bokap gue ada 4, yang nomor 1 sama 2 itu jiwa preman. Yang nomor 2 juga kayak aku orangnya, apa namanya itu? Apa lu? Nah, gitu-gitulah. Berani itu. Kalau yang nomor 3 sama 4 yang lembut didiknya gitu. Tapi kalau mental anak kalian tidak kuat, dia bisa depresi. Itulah banyak sekarang anak-anak zaman sekarang yang bundir. Kan banyak anak-anak sekarang tuh bundir. Terus dia itu masuk ke psikiater, itu efeknya. Nah, terus yang gue nggak suka dari orang tua gue itu gini, misalnya kalian pernah ngerasa nggak sih gini, ketika kalian kecil, ketika sepupu-sepupu dan kalian ini lagi kumpul, kan nanti kadang ada berantem-berantem kan. Terus pasti ada om atau tante yang memojokkan kalian. Ada nggak? Coba siapa di sini yang ini? Yang ini. Ya nanti aku cerita lulusannya. Satu-satu dulu, nanti aku lupa. Ada nggak di antara kalian ketika kalian kecil, ketika kalian lagi berkumpul keluarga, tempat nenek gitu rame-rame, pasti ada satu om tante kalian yang nggak suka karena kita vokal. Terus ketika kita berantem, kita benar, kita tidak dibela. Nah, hal-hal itu ketika aku mengadu ke orang tuaku itu bukan membela, malah menyalahkan kita. Kan ada orang tua gitu guys, anaknya benar pun disalahkan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi efek itulah yang membuat aku itu ketika udah nggak dibayain orang tua lagi, aku jadi gitu loh. Jadi nggak ada yang boleh nyinggung gue di sini gitu. Gue segalanya. Nah, itu loh. Paham kan? Nah, jadi
Aku nggak bisa kasih tips, Gang, cara berani dan pede gimana. Tapi aku ngasih tahu perjalanan hidupku dari SMA ke bawah, bukan SMA ke atas. Begitulah yang aku rasakan. Jadi semua orang tua punya plus minus. Cuman kalau bisa kalian jangan menikah muda, karena nanti kalau bisa kalian berikan yang terbaik buat mental anak kalian. Kenapa? Karena kan kalian mempunyai anak. Kalian tuh jangan dikit-dikit marahin anak, guys. Anak itu tidak pingin dilahirkan. Yang pingin mereka ada siapa? Orang tua. Dan orang tua kenapa pingin punya anak? Selain kebahagiaan, selain ada yang pembuktian gue punya anak loh. Selain ada lagi niatnya supaya ada yang ngurus gue tua. Padahal si anak tadi kalau disuruh milih, dia tidak akan mau terlahir. Kenapa? Karena kan kalau lahir ke dunia ini dia pasti punya masalah nanti. Dia harus melewati banyak masalah hidup. Betul apa betul? Nah gitu. Jadi orang tua kalau anaknya salah, kalau bisa jangan terlalu marah. Kenapa? Karena bagaimanapun yang mau mereka ada di dunia itu kalian. Bukan anak yang mau ke dunia lahir. Kalian yang buat. Kalian yang enak-enakan di tempat tidur. Jadi kalau bisa anak itu dimarahin tapi pakai filosofi, pakai psikologi, pakai trilogi. Harus banyak-banyak nonton film tentang kekeluargaan. Itu ngefek. Aduh, ini udah dijelasin panjang lebar. SDM nggak nyampe, ini botol percuma. Kalau lu depresi, psikiaternya gue langsung gue bentak-bentak. Nah, tadi nanya kakak lulusan apa? Ya, jadi 2012 aku menyelesaikan kuliahku di Universitas 11 Maret jurusan agrobisnis. Ya, aku agrobisnis 11 Maret. 11 Maret itu adalah 5 universitas negeri terbaik di Indonesia. Aku lulus 2012 S1 agrobisnis. Terus 2012 aku juga lulus English First International. Terus 2025 aku baru ngambil lagi jurusan Public Relation di pariwisata D1. Jadi aku S1 2012, terus English First International 2012 juga, 2011 kayaknya. Nah, 2025 karena aku lagi mau bekerja sama dengan perusahaan internasional, jadi aku lagi udah selesai kemarin Januari, aku baru nyelesain tapi D1 ya, bukan S2 karena butuhnya D1 situ. Jadi aku udah S1, demi aku mau mencapai sesuatu, aku D1 lagi. D1 tapi beda jurusan. Jurusannya Public Relation Pariwisata. Karena aku kan 5 tahun atau 10 tahun lagi target hidupnya mau pindah ke Dubai dan Eropa. Jadi aku harus mulai dari sekarang karena nanti kuliahnya ketuaan gitu. Nggak nyambung si Ruby ini. Ruby kok bocil ya? Sekolah di mana kok itu? Tidur. Udah malam. Nggak nyambung. Halo Cirebon. Iya, lancar juga buat kamu ya Larasati. Pokoknya belajar banyak-banyak nonton film, banyak-banyak nonton influencer nggak halu. Jangan kalian nonton influencer kripto. Itu money laundry semuanya itu, judol itu. Ya. Jangan kalian mau di botol-botol kripto nanti kalian hangus kalian rumah kalian itu. Itu bohong semua, tiba-tiba miskin, tiba-tiba jadi kaya. Alasannya jadi kripto. No, kripto itu ada yang benar, tapi kalau di TikTok itu nggak ada yang benar, guys. Money laundry itu mah judol. Nanti duit kalian dikerup, kalian kismin dia yang kaya. Aku kan dulu affiliate trading, tahu aku. Hah? Aku tahu, aku dulu affiliate trading. Paham ya? Aku dulu 2 tahun affiliate trading. Jadi aku tahu yang halu-halu itu. Gak ada itu yang kripto itu. Itu affiliate dia. Nanti duit kalian dikeruk, kalian kismin. 1, 2 kali, 3 kali kalian kasih menang. 4 kali hangus duit kalian. Aku dulu affiliate trading. Catat lo ya. Akulah ahli rajanya trading. Kalau kalian mau tahu soal trading. 20 juta dulu aku sehari bisa dapat. Halo Batam. Sulawesi belum tidur ya? Iya, saya dulu affiliate trading dulu. 2 tahun. Nggak percaya, ikut sana. Betul nggak kata gue? Ikut aja, buktikan. Halo Jambi, halo Bogor. Aku kayaknya ke Bogor hari Senin. Soalnya rekan bisnis aku nginap di hotel, bentar ya, aku cek dulu.
Jadi waktu aku ke Arab Saudi, rekan bisnis aku ini bawa aku keliling kemana-mana. Nah sekarang dia sama istrinya ke sini, nginapnya di hotel. Ntar ya. Mana dia di hotel mana sih? Loh, kok hilang? Oh, udah hilang, guys. Ya pokoknya di hotel Cilodong. Cilodong Bogor kan? Ah, nanti aku ke situ hari Senin kayaknya. Halo Sulawesi. Maksudnya gimana? Bukan Kak Sultan Indo. Halo Medan. Kebumen kakak 2012 angkatan adik. Maksudnya gimana? Kebumen maksudnya kakak 2012 angkatan adikku. Hah? Maksudnya gimana? UNS dia. Iya, saya wisuda 2012 September. Dia UNS maksudnya gitu. Iya, kita harus baik sama orang baik, jahat sama orang jahat. Kudus. Kudus tuh tempat temen aku, si Sabila. Ini teman dekat aku itu dia yang punya bakso terbesar di Kudus. Sabila namanya, kenal nggak? Aku pernah ke situ makan. Coba. Pemilik bakso, jual bakso yang terbesar itu yang punya Sabila, itu teman dekat aku. Cirebon lewat. Nikmir sidangnya masih 16 kali lagi ya. Kudusnya mana Kak? Kudusnya itu dia pokoknya dia bakso paling besar di situ. Aku pernah makan bakso di situ. Teman aku kuliah deket dulu, teman seperjuangan. Kudus kota, iya kayaknya. Aku nggak ngerti sih. Thank you. Halo Solo. Aku kayaknya ke Solo bulan depan. Iya, 16 kali lagi sidangnya. Oh, emang kamu pikir sebentar lagi? Enggak. Orang minggu depan baru penolakan hakim, terus si minggu depannya lagi Reja Gladys datang, minggu depannya lagi saksinya si Davina datang, minggu depannya lagi saksinya si Sela Sokya datang, baru saksinya Nikita datang, baru saksinya lagi Nikita datang, baru saksi ahli IT datang, baru saksi ahli bahasa datang, baru pelengkapan ini itu, berkas ini itu datang, baru putusan. Lama. Iya, aku dulu ke Kudus itu jadi aku kan mau ke Malang karena aku mau main ke Bromo. Aku bawa mobil pribadi sama sopir sama keluarga. Nah, aku singgah ke Kudus karena teman aku di situ ada, makan bakso 1 jam, terus aku lanjut ke Malang. Nah, kalau mau ke Gunung Bromo itu kan nginapnya harus dari Malang kalau yang aku gitu. Baru nanti jam 3 malam kan dijemput pakai mobil trail itu. 2023 aku ke sana. Udah, akhirnya dari Malang aku langsung ke Jakarta pulang. Tahu aku Sulawesi kan, tapi aku nggak pernah ke situ. Enggak, aku bentar lagi kayaknya off. Aku mau mandi habis fitness. Iya banyak duit, betul. Tapi nggak sekaya yang kamu pikirkan juga, kan cicilannya juga banyak. Orang kalau punya rumah, mobil begitu pasti cicilannya banyak kok. Iya, orang kalau rumah mewah itu biasa cicilannya 20 tahun. Thank you. Iya, soalnya si Tessa suka julitin saya di belakang dari 3 tahun lalu. Pas kebetulan di situ ada orangnya langsung saya ciduk. Iya, nanti kalau ke Kudus ke situ. Kemarin cuma numpang lewat. Iya, tapi kalau bebas susah, kalau diringankan bisa. Halo Cikarang. MK maksudnya. Kata siapa?
Oh nggak gimmick, tapi beruntung itu produsernya karena ada itu jadi meledak. Kan di situ itu filmnya itu viral gara-gara kami sama Nikita. Kalau yang lain itu skuter nggak ngangkat, buktinya kan nggak ngangkat kan? Kebayang nggak kalau nggak ada Nikita, nggak ada huru hara saya kemarin? Paling nonton 1.000, bisa 21.000 karena itu, karena pemainnya nggak ngangkat. Mau katanya udah main ini main itu ya intinya ngangkat nggak? Kalau nggak ngangkat ya udahlah skuter. Kan kembali ke situ kan? Cuman eh, kemarin itu Sirik jagonya dia nggak bakar tiket. Kalau film sebelah kan sampai jutaan tapi bakar tiket, ya kan? Kalian jangan salah, film film lokal itu bakar tiket, seperti tiket gratis buat supaya nggak turun dari bioskop. Kalau yang sebelah itu bisa jutaan karena dia bakar tiket 100.000. Jadi kalau dalam film di lokal itu targetnya gini. Jadi kalau misalnya lu produser, film lu tayang dalam satu bioskop, dalam satu gedung bioskop, supaya filmmu tidak turun, lu harus minimal yang beli tiket 25% dari seluruh bangku bioskop per ruangan. Catat lo ya. Nah, jadi produser-produser tuh harus sebar tiket gratis dulu supaya filmnya nggak turun hari itu juga. Sebar tiket gratisnya gimana? Ya produser harus membeli tiket 25% dari setiap ruangan bioskop itu. Setiap harus beli semuanya. Seluruh Indonesia harus dibeli dulu. Tergantung modal lu kuat berapa. Nah, nanti apa lu untung atau rugi? Tergantung penontonnya, apakah penontonnya melebihi dari 25% dari yang lu beli atau kurang dari 25% yang lu beli. Apabila kurang dari 25% berarti lu nombok jatuhnya per ruangan. Ya. Apabila lebih dari 25% berarti total penjualan tiket dikurang 25%. Nah, itulah untungmu. Baru nanti di total seluruh bioskop Indonesia itulah sama dengan hasilnya. Jadi, kalau misalnya per ruangan, misalnya ada 10 ruangan, filmmu tayang 10 ruangan. Kalau lu nggak beli 25% dulu itu bangkunya, turun filmmu. Nah, dengan cara lu beli 25% setiap ruangan itu, filmnya ada di situ, orang kan pasti, oh ada kok yang tayang, nonton. Syukur-syukur bisa melebihi 25%. Kalau kurang ya nombok, kalau lebih ya lu untung. Nah, jadi nanti total semua penjualan tiket dikurangin modalmu 25% tadi. Per tiket itu 17.000 yang masuk ke kalian. Itu nanti sama dengannya begitu. Panjang matematikanya. Nah, kalau lu nggak beli per ruangan itu 25%, ternyata penontonnya tidak sampai 20%, turun. Besok nggak tayang lagi. Tapi karena lu udah standby, udah beli di luar 25% itu, nggak turun filmmu. Sampai kapan kamu kuat bisa menombok 25% itu. Nah, nanti hitungannya apabila penontonnya lebih dari 20%, ya berarti lu untung. Total penjualan tiket kurang 20%. Apabila kurang dari 20% per ruangan bioskop, ya rugi lu nombok. Nah, nanti semua itu di total seluruh bioskop baru di total berapa hasil bersihnya. Pokoknya per tiket itu ke kalian itu 17.000 kalau ke produser. Nah, terus Kak, berarti yang juta-juta itu termasuk 25%? Iya, itu termasuk modalmu di dalamnya, jadi nggak bersih. Jadi kalau bisnis di film lokal itu, kalau misalnya lu baca di media, hitungan rata-rata lo ini ya, rata-rata, kebanyakannya begini, misalnya lu baca 2 juta penonton. Nah, 2 juta penonton itu pun nggak bisa lu bagiin 2 juta kali 17.000 masuk ke produser. Salah. Itu berarti lu tinggalnya di daerah atau lu tinggal di kota tapi lu bukan orang hidup di dunia perfilman. Lu bukan hidup di dunia entertain. Jadi, ngitungnya itu 2 juta, lu estimasi 30% itu modal lu bakar tiket tadi. Paham ya? Bakal tiket tadi yang beli-beli di luar itu lo tadi. Nah, 30% itu lu jual tiket sale. Tahu kan tiket jual beli 1 gratis 1. Nah, berarti lu itu hitungannya gini, misalnya lu beli tiket 40.000, dapat 1 lagi, jadi totalnya 80.000 kan. Tapi yang 40.000 ini lu nggak bayar, lu gratis. Jadi nanti yang masuk ke produser dari 40.000 itu 1 tiket kan 17.000. Nah, 17.000 karena yang 1 lagi lu itu nggak, karena gratis, tiket gratis, berarti 17.000-nya bagi 2 dong. 17.000-nya bagi 2, 8.500, berarti masuk ke produser 8.500. Begitu hitungannya. Nah, jadi hitungannya kalau 1 juta penonton misalnya, 30% estimasinya bakar tiket, sebar-sebar tiket gratis. 30% itu adalah jual tiket sale. Beli 1 gratis 1, beli 1 gratis 2, beli 3 gratis 1. Nah,
40%-nya baru lalu hitung yang full. Estimasinya begitu, baru di total dikurangi modal ya. Segitulah masuk produser. Ya, kalau nggak paham, sekolah lagi lu dari SD ya. Aku matematika tuh jago SD, SMP, SMA cuy. Kuliah baru aku agak merosot, karena kuliah itu aku udah jadi artis. Jadi dulu aku itu salah satu murid terpintar. Aku ranking terus. Kelas 1 sampai kelas 6. Aku sekolah di Cina. Bukan sekolah Cina. Sekolah aku tuh sekolah Cina gitu. Jadi papa aku itu masukkan aku ke sekolah Cina. Jadi aku muka-muka Cina itu udah biasa buat aku. Karena aku 6 tahun di SD-nya di sekolah Cina. Bukan sekolah di Cina. Maksudnya sekolah aku itu rata-rata orang Cina. Sekolah di situ, swasta. Nah, aku salah satu murid terpintar di situ. Karena aku cepat nangkep. Nah, SMP... aku pinter kelas 1. Kelas 2 aku cinta-cinta monyet. Merosot nilainya. Kelas 2 itu aku sempat bodoh karena udah cinta monyet. Udah anak sekolah dulu gimana lah cinta-cinta monyet. Dari kelas unggulan aku dilempar ke kelas paling botol di SMP 1 itu 39 itu aku karena nggak terima nih. Aku kan orangnya tipe orang nggak mau kalah. Kok bisa nilaiku merosot gini gitu. 39 aku naik lagi jadi ranking 2. Nah, pas SMA aku udah gila-gila ke Jakarta dari Medan. Otakku tuh pengen jadi artis aja. Kan memang kan orang kan kalau udah masuk TV itu obsesi. Di Indonesia, di seluruh dunia, apabila dia jadi artis berarti dia obsesi. Karena kalau dia tidak obsesi, nggak mau dia buang duit, casting, audisi, beli baju, saingan sampai sekolah-sekolah, pasti ada obsesi. Orang jadi artis pasti awalnya obsesi. Jadi itu manusiawi. Lu kan juga kerja di perusahaan obsesi kan? Kalau enggak lu nggak ngelamar kerja, nggak mau kuliah pasti. Semua tuh obsesi. Kalau nggak obsesi ya udah nanti ini aja lah pengangguran. Hidup tuh harus obsesi. Nah terus SMA, otakku udah ke Jakarta aja, sampai bokap gue tuh marah terus. Bokap gue kan nggak setuju sama, dulu aku dibully sama keluarga. Karena keluarga aku itu udah nggak mungkin jadi artis, kayak gitulah, menjatuhin. Sekarang aku udah banyak duit, pada deket-deket, ya aku nggak mau lah. Nah udah, akhirnya SMA aku ikut pemilihan model se-Indonesia. Aku juara berbakat kelas 1, tapi karena aku sekolah pulang lagi ke Medan. Nah itu aku dibully sama yang sirik-sirik, karena kan nggak mungkin begitu. Sekarang teman-teman gue udah lihat gue main FTV, lihat gue viral, baru hebat lu Sat ya. Akhirnya cita-citamu terkabul. Makanya jangan suka membuli. Tapi bulian itu kan membuat kita makin gencar untuk mencapai cita-cita kita. Ada positifnya juga sih. Jadi gue udah berdamai dengan teman-teman gue yang membuli gue. Kalau ketemu ya gitu. Padahal gue tahu dulu bully gue kan gitu. Tapi aku sudah berdamai dengan itu, karena tanpa mulut mereka yang julid pun aku kan tidak akan sukses di Jakarta. Aku sekarang positif thinking, kalau sholat itu aku bisa punya rumah di Jakarta Selatan, bisa punya kendaraan. Aku sekarang kendaraan 4, 1 punya kantor. Itu karena efek dari bulian. Kalau kan aku nggak genjot jantung untuk berjuang kan. Nah terus aku kuliah di Solo. Aku itu saking pinternya aku bebas testing masuk ke 11 Maret. Bebas testing aku kuliah dulu. Ntar ya. Nah, aku bebas testing. Nah, waktu kuliah, aku kan di Solo, udah dekat sama Jakarta. Jadi otakku kuliah itu jadi artis. Tahun 2027, aku ngirim foto ke majalah Aneka Yes. Nah, catat lo ya. Zaman sekarang, kata si Ivan Gunawan kemarin, tingkat kesuksesan seseorang Ivan Gunawan nih yang ngomongnya. Kalian cari deh. Tingkat kesuksesan seseorang terkenal zaman sekarang adalah FYP di TikTok. Ya, sekarang. Tingkat kesuksesan seseorang terkenal di zaman 2008 ke bawah, 2008 itu berapa tahun lalu, adalah masuk majalah Aneka Yes dan Gadis. Nah, jadi 2027 karena aku di Solo, aku diam-diam aku kirim. Karena bokap gue bilang gini, cuy. Lu gua kuliahin ke Jawa, jangan lu gila-gila jadi artis, lu jangan ikut lomba model ya. Nggak mau gua biayain kuliah lu cari duit sendiri. Nah sama, aku kan ke rumah Bang Baim Wong kan sampai jam 4 subuh tuh. Dia curhat juga. Dulu kan bapaknya juga gitu.
lu harus kuliah, lu harus begini. Kalau lu nggak kuliah, nggak sekolah, gua nggak mau biaya hidup lu gitu. Jadi Bang Baim dulu dia ngekos, hidupnya mandiri. Kan cerita panjang sama aku waktu ke rumahnya bahas masalah Paula. Aku kan ke rumahnya sampai jam 4. Nah, terus jadi bokap gue itu bilang gitu, lu jangan lu ikut model, karena dia tahu otakku kemana nih. Lu jangan ikut model, yang ikut jadi gila jadi artis lu ya. Nggak ada produser yang mau make lu. Itu kata bokap gue itu. Itu orang tua aku sendiri yang mencaci maki aku. Paham nggak? Betapa nangisnya hatiku pada saat itu. Orang tuaku sendiri tidak mendukung aku. Bahkan ada tante iparku ngomongin. Aku ingat banget kata dia, guys. Sedih lah. Dia bilang gini, aku kan dipanggil Wira ya. Ini tante ipar nih ngomong nih. Tante ipar dari nyokap gue, dia ngomong gini. Udah Wira, karena aku panggil Wira. Udah Wira, nggak usah menghayal. Kuliah aja, sekolah aja bagus-bagus, kuliah. Nanti kalau orang tua udah tua, nggak bisa kerja lagi, nanti hidupnya susah. Udah kerja aja, kuliah. Aku dalam hati, ya Allah, aku harus jadi. Setiap malam aku sholat tahajud, aku harus jadi, aku bilang. Nah, 2007, bukan 2007, salah dengar loh. Nah, terus udah. Akhirnya aku sekarang yang ngatain aku jatuh kismin, guys. Makanya aku sama aku itu dekatnya sekarang sama adik kandung, sama om 2, sama tante ipar 1, sama orang tua tentunya. Kalau yang lain-lain aku nggak mau, guys. Toksik. Kalau anak kalian udah didiskriminasi begitu, jangan deketin. Nanti dia susah mencapai cita-citanya. Karena kalau lingkungan toksik, jadi gini, kalian kebayang nggak? Kalian di dunia kerja, kalau toksik, kalian kan susah untuk menyelesaikan pekerjaan kan? Susah nggak? Pasti kan mikirnya itu aja, omongan. Bisa nggak? Aku bisa nggak? Nah, coba kalian nggak ada toksik, nggak ada lingkungan orang ngata-ngatain, kalian maju aja terus gitu. Jadi aku cut gitu. Nah, udah. Jadi pas kuliah itu, aku diem kan. Bokap gue kan cuman ngirim biaya tempat tinggal, makan sama kuliah. Nah, terus dulu kan ada HP slide itu loh, guys. Slide ada tuh apa tuh yang dulu 1,6 juta ya. Dulu HP aku pas kuliah itu dibeliin papa aku itu HP yang slide gitu loh. Nokia yang merah putih warnanya. Aku suka banget gitu. Jadi aku bilang sama papa aku gini, Dad, ingat ya Dad, kalau aku lulus nih masuk universitas negeri, beliin aku HP itu loh ya. Nah, jadi aku lulus kan nilai rapotku tinggi. Jadi bokap gue udah janji. Jadi karena aku lulus kuliah masuk di UNS 11 Maret itu kan punya Soeharto itu. Jadi bokap gue harus menepati janjinya. Dia harus beliin HP yang dulu merah putih Nokia slide gitu. Aku suka banget sama HP itu dulu. Dibeliin sama bokap gue HP itu. Terus tiba-tiba aku diam-diam ngirim foto ke Anekayes. Anekayes kan dulu, Anekayes itu ya TikToknya zaman sekarang. Kalau dulu itu kan tingkat kesuksesan seorang terkenal Anekayes sama Majalah Gadis. Kalau sekarang kan kata Ivan Gunawan, tingkat kesuksesan terkenal seseorang adalah FYP di TikTok. Nah, udah. Akhirnya iya N70 lupa gue. Pokoknya dulu bokap gue, pokoknya aku suka banget sama HP itu dulu. Pokoknya gue bilang, Dad, ingat ya, kalau aku bisa berhasil masuk kuliah universitas negeri itu, Daddy harus beliin aku HP. Karena aku SMA nggak dikasih pakai HP. Nah, aku SMA nggak pakai HP, guys. Jadi kadang aku kalau lihat temanku pakai HP, minta papaku nggak mau beliin, nggak tahu kenapa. Tapi kuliah dikasih sama dia. Nah, udah. Akhirnya aku dibeliin HP itu, aku kuliah. Bokap gue ngantar sampai ke Surakarta, Solo sono. Nah, terus aku ngirim foto ke Anekayes. Jadi yang ngirim itu 1.000, guys. 1.000 yang masuk semifinalis 100 orang. Jadi dari 1.000 orang itu cuma 100 yang masuk semi unggulan, finalis itu. Belum finalis, semifinalis. Aku harus ke Jakarta. Nah, papaku nggak tahu, sama saudara-saudaraku nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena kalau papaku tahu pasti kan marah. Nah, uang bulanan aku nggak cukup buat ke Jakarta. Di Jakarta ini aku punya banyak saudara, adik-adik nyokap aku di sini 3, tapi aku nggak mau mereka tahu. Karena kalau mereka tahu nanti kan ketahuan aku ikut lomba model Anekayes. Nah, akhirnya aku jual itu HP yang dibeliin bokap gue itu, yang slide tadi, untuk ongkos ke Jakarta. Tuh. Nggak ada yang tahu.
Jadi aku pada saat itu zaman-zaman susah ya. Jadi aku jual itu HP di Mall Solo Grand Mall namanya dulu. Dulu di Solo itu ada namanya Solo Grand Mall. Itu mall nomor 1 di Solo. Aku naik bus, aku jual HP-nya itu, dapatlah sekitar 1,3 juta. Itulah aku ke Jakarta naik bus diam-diam. Awal mulai disitulah dulu 2007. Terus udah akhirnya aku jadi finalis. Aku nggak menang tapi jadi finalis. Tapi untuk menjadi finalis lu harus mengalahkan 9.990 cowok ganteng di Sabang sampai Merauke yang mengirim foto ke mana? Ke Aneka Yes. Akhirnya aku jadi 10 finalis. Nah, kalau lu udah jadi 10 finalis di Aneka Yes, biasa banyak manajemen artis yang ciduk lu. Gitu loh. Jadi proses panjang. Jadi kalau lu udah jadi 10 finalis aja di majalah Aneka Yes, tapi jalannya susah itu mencapai itu. Pasti lu kan di mall kan, di mall mewah gitu acaranya. Kan manajemen-manajemen artis kan sama juri-juri kan datang. Nah, kalau lu udah jadi 10 finalis, cowok, cewek, nanti pencari-pencari bakat nonton elu gitu. Nah, kalian tahu di antara model-model 10 itu, akulah paling pendek tuh. Tapi yang jadi artis cuma aku, yang lain gak ada, pulang kampung semua. Yang lain 180, 175. Aku kan 170 kan. 190. Nah, akulah paling 170 di situ. Nah, tapi 9 finalis sekarang nggak ada mukanya guys. Nggak eksis di media sosial, nggak ada di infotainment, nggak ada juga main sinetron FTV. Nah, akhirnya aku jadi 10 finalis, dikontrak kan. Kan kalau abis kita lolos 10, kan dikontrak 10 setahun. Dikontrak setahun sama majalah Aneka Yes kalau kalian udah kepilih jadi 10 finalis tapi yang ngirim kan dari seluruh Indonesia. Nah, jadi dulu itu kayak, Satria kamu mau nggak gabung di manajemen artis aku gitu. Jadi kita kalau udah 10 finalis pasti ada nawarin gitu. Satria kamu mau nggak aku ajak casting. Satria kamu aku ajak audisi ya jadi anak manajemen artis aku ya. Nah, jadi total aku ada di majalah Aneka Yes itu ada 8 edisi. Jangan sedih guys. Zaman belum ada endorse, aku udah jadi bintang endorse-nya Black ID dulu 2007. Tapi kan nggak ada medsos. Jadi dulu itu kayak aku jadi bintang Black ID di majalah gitu, majalah pakai baju Black ID gitu. Tapi nggak ada medsos zaman dulu kan. Jadi begitulah. Aku dari Medan. Nggak apa-apa 254, yang penting aku nggak kena ban. Daripada aku penontonnya 2000, kemarin aku kena ban seminggu. Nah udah akhirnya aku kan dikontrak majalah Aneka Yes, aku diam-diam cuti. Nah aku cuti, nggak ada keluarga gue di Medan dan Jakarta tahu gue cuti kuliah 6 bulan. Kuliah gue tinggalin. Nah aku tinggal di zaman dulu aku numpang tempat tante aku, sepupu mama aku di perumahan Harapan Indah Bekasi kalau kalian tahu. Aku tinggal di situ 6 bulan. Aku belum punya rumah dulu. Aku kan beli rumah sendiri 2015. Nah, terus udah akhirnya aku di situ numpang tiap hari casting guys, casting iklan. Kalau zaman dulu jadi artis susah guys, nggak asal ngoceh-ngoceh. Lu audisi, jadi kan lu kalau masuk manajemen artis, jadi dia itu ada tahap-tahapnya. Kalau lu masuk majalah, sainganmu cuma model. Nah, belum artis. Tapi kalau lu udah casting, sainganmu artis-artis cuy. Nah, kapan lu bisa menyingkirkan artis itu? Ya kalau Allah alam sudah mengizinkan gitu. Nah, jadi kalau kita udah masuk manajemen artis, saingan kita audisi udah artis. Bukan model-model lagi. Nah, jadi antar model, antar artis. Aku casting, aku naik bus. Dulu aku naik bus, aku belum punya mobil. Naik bus karena dari Bekasi ke Jakarta Selatan. Jadi Bekasi karena rata-rata kan dunia entertainment itu di Jakarta Selatan guys ya. Dah, aku casting. Jauh jalan-jalan. Aku berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, aku cuti diam-diam gak ngomong ke orang tuaku. Tapi kalau nanti 6 bulan aku belum dapat lolos casting, aku bakal lanjutin kuliah. Nah, pola pikirku di situ aja. Aku casting tiap hari 180 kali nggak masuk guys, nggak masuk sampai habislah cuti aku. Berarti aku udah percaya, oh Tuhan berarti kau pingin aku kuliah. Akhirnya aku kuliah, balik lagi aku ke Solo, aku meninggalkan Jakarta, balik lagi ke Solo, panjang perjalanannya.
Dah, balik lagi ke Solo, aku kuliah selama 4,5 tahun. Nah, berarti memang Tuhan pengen aku menyelesaikan kuliahku itu. Nah, 4,5 tahun, akhirnya habis wisuda, aku bilang sama bokap gue, Dad, ingat ya, aku udah wisuda, ini ijazah bawa pulang ke Medan. Tapi ingat, aku di Jakarta adalah pola pikirku, jadi aku maunya sesuai dengan yang aku inginkan. Nah, udah, akhirnya, aku balik ke Jakarta. Pada saat itu aku masih ngontrak apartemen dulu. 2000, aku ke Jakarta 2013 Januari. Aku ngontrak apartemen di Ciledug sono, di Ciledug sono lah pokoknya, Ciledug Kerencan lah, Ciledug itu Jakarta di sana lah gitu. Dah. Dari Ciledug itu aku menghubungi manajemen-manajemen artis yang dulu menghubungi aku pada saat aku lomba. Aduh, mereka masih ingat loh, lombanya 4,5 tahun lalu. Tapi aku pas balik ke Jakarta, aku kontak semua manajemen-manajemen artis yang dulu minta aku masuk di manajemennya dia. Kontak dengan welcome-nya mereka, aku casting. Baru 3 minggu wisuda, aku jadi pemeran utama iklan New Green Tea, tayang di seluruh stasiun 2013 selama 2 bulan. Tuh, itulah awalnya. Terus aku peran pendukung dulu, casting lagi. Terus aku peran utama sinetron MNC TV, bukan Siti Nurbaya 2013. Aku jadi pemain bola, tahu. Aku nggak bisa main bola, tapi aku jadi pemain bola di situ. Nah, terus aku jadi peran pendukung utama. Terus aku jadi peran utama FTV Maha Besar. Turun lagi peran pendukung utama, jadi peran utama di Rumah Jalan Mawar. Nah, Rumah Jalan Mawar itu ditayangkan Trans 7 juga di YouTube. Bisa kalian tonton, peran utamanya gue sama si Robby Purba. Tayang di Trans 7 terus ditayangkan di YouTube sekarang. Nonton aja, pasti udah ada yang nonton tuh. Nah, udah panjang lah. Terus syuting. Akhirnya 2015 sampai 2017 aku dikontrak sebagai peran pendukung utama di FTV SCTV selama 2 tahun. Itulah kami bertiga, Arya Saloka, aku sama Krisdiana suaminya Siti Badria. Ada satu lagi Bobby Rizky, ada satu lagi Hans. Pokoknya kami berlima aja di situ tuh. Nah, 2017 aku jadi peran utama sinetron Rara dan Prilongli MNC TV. Terus aku ketemu artis Bollywood kan, aku viral di Trans 7, Trans TV, jadi bintang tamu talk show. Sekarang talk show aku udah 11 dihitung. Terus pokoknya total, terus aku ke Mesir syuting. Sekarang lagi tayang ya filmnya WeTV, Moonrise Over Egypt. Bisa tonton sekarang di WeTV ya guys. Nah, terus total, kalau kontrak, jadi kontrak yang ku baca itu 10 judul pemeran utama FTV sinetron layar lebar di total sama iklan, 50 judul peran pendukung. Jadi aku peran pendukung 50 judul, 10 judul peran utama. Terus kalau talk show udah 11 bintang tamu. Nah, terus 4 tahun ini ya aku tiap hari di infotainment YouTube, tiap bulan di infotainment televisi. Begitulah ceritanya. Panjang kan? Nggak instan aku. Nggak instan. Jadi kalian kalau kenal aku dari FTV, film, nggak apa-apa. Kalau kalian kenal aku dari TikTok juga nggak apa-apa. Kalau kalian kenal aku dari huru hara dan infotainment juga nggak apa-apa. Karena itu adalah bagian perjalanan hidupku yang sudah ditetapkan Tuhan. Yang tidak semua orang harus tahu aku dari 2013, dari 2014. Ya kalau memang kalau memang jodohnya orang kenal aku di tahun 2021, 2024, 2025, ya itu kan udah jalan hidup. Ya kan? Lu kerja di perusahaan gonta-ganti 10 perusahaan. Emang lu harus memaksakan di perusahaan ke-10 lu harus memaksa semua karyawan. Gue udah kerja di perusahaan sawit dari 2021 loh. Kalian wajib kenal aku dari 2021. Nggak boleh kalian kenal aku dari 2025 aja di perusahaan terbaru ini. Nggak, kan nggak bisa memaksakan. Itu namanya perjalanan hidup. Udah, kalian bahas apa lagi? Aku udah mau mandi. Iya, lu harus ODGJ. Kalau lu di Jakarta harus gila. Kalau lu di Jakarta nggak gila, lu tidak bisa punya rumah, punya kendaraan 4 kayak gue. Jadinya nanti gaji-gaji 2.500.000. Lu di Jakarta nggak ODGJ, nggak NPD, nggak komunikatif. Mana bisa lu berjuang di sini? Yang ada pulang kampung lah. Aduh. Oh, baru kok. Tessa dia laporin gue ke polisi, nggak masuk guys.
Dia kan somasi gue, kalian udah nonton kan dia sama pengacara somasi gue. Somasinya udah datang ke rumah gue di Ragunan sini. Terus somasi habis gue baca, ada apabila begini-begini kamu akan diusut ke polisi begini-begini. Ah, gue buang aja suratnya ke tong. Udah 3 minggu nggak ada laporan polisinya. Iya, lu jadi jantan harus mulut cewek. Karena kalau di perusahaan mulutmu diam kayak orang blow on, udah lu jangan harap naik karir. Yang ada jadi bawahan terus. Sekarang lu kerja di perusahaan cowok-cowok yang komunikatif yang dipilih HRD untuk naik level. Lah, lu wawancara HRD ngelamar kerja ngomongmu iya, saya begini. Ya lu jadi bawahan lah, tukang sapu. Kalau lu diwawancara HRD mulut lu kayak gue, langsung lu naik jadi manajer, minimal supervisor. Minimal lu asisten supervisor. Iya, entah nggak ngerti gue. Jadi mulai sekarang lu harus komunikatif. Apalagi lu di kota besar Jakarta sini. Kalau wawancara kerja, pelengak, ya mana bisa. Lu kan harus memimpin istrimu, anakmu nanti harus mulutmu kan harus komunikatif. Kalau misalnya menang-menang wae, kasihan nanti anakmu sama istrimu tidak bisa mendapatkan imam yang komunikatif. Justru perempuan, kalau di Jakarta sini perempuan banyak suka sama gue naksir karena mulutku. Lihat tuh pengusaha-pengusaha. Satria di mana? Kenapa? Sini kumpul, nggak ada lu sepi. Nah, mulut gue inilah yang dicari orang. Lalu mau gabung di circle kalangan menengah ke atas, kalau diem-diem wae, mereka nggak mau. Mereka cari orang tuh yang rame. Lihat itu aku ke mall, ke sidang Nikita, diam dikit aja infotainment udah nyari. Kak Satria wawancara, Kak Satria wawancara. Ya kalau aku diam-diam aja ya nggak laku lah. Nggak nyambung SDM 58 ini. Udah capek gue. Udah, aku kan minum obat narkoba tiap hari. Aku kan pecandu narkoba udah 20 tahun. Enggak, aku sering pakai tato tapi nggak permanen. Kalau permanen kan aku sholat, mana mau gue. Mana bisa orang pakai tato sholat. Udahlah, si Dani udah redup, gak usah dibahas lah guys. Udah artis tua, aku pun males. Kalau aku tertarik, ini pasti ku bahas. Cari pamor aja. Udahlah, masanya bukan dia lagi. Sekarang NM aja lah. NM, infotainment rating 1 masih NM kok. Kan infotainment kan ngomong ke gue kalau ketemu. Masih NM kak, masih NM. Nggak ada, aku gaji asisten aja per bulan 2. Satu sopir, satu tukang masak. Tukang masakku udah 4 tahun. Sopirku udah 15 tahun nih, nggak ganti-ganti. NM masih panjang kasusnya, masih 16 kali sidang lagi. Kurang lebih. Jadi kalian jangan menunggu cepet. Masih 16 kali lagi. Kan kemarin aku ngobrol panjang sama pengacaranya Reja Gladys. Jadi kalian tunggu aja. Aku mau buat susu. Enggak, aku tadi udah bahas itu ya. Aku nggak pernah kena mental guys. Aku ini orangnya gila. Duh, kalian kalau kenal aku, kalau tanya teman-temanku, mereka, "Sat, kok lu kuat banget sih? Kok kuat?" Aku nggak pernah kena mental health. Aku tuh orangnya apa ya? Gesrek. Kalau teman-teman aku bilang Satria gesrek namanya. Bapak kandungmu kali perempuan. Nanti lu emang di kos-kosan. Iya, aku nggak pernah kalau itu. Kalau kena aku udah ke psikiater, udah stres, udah
lusuh, udah nggak main media sosial. Mungkin karena aku suka cut orang toksik ya, itu kan ngefek. Aku kalau ada orang toksik, ku cut langsung, nggak boleh temenan, nggak boleh deket-deket. Saudara aja kalau toksik aku buang. Jadi sehat. Bahasa hemong. Aku sekarang yang dekat sama aku ya teman-teman aku ya di Jakarta. Tapi aku pilih-pilih ya. Terus kalau keluarga, adik kandung gue, om gue 2, tante ipar 1, sepupu yang dekat 5, bokap nyokap nggak usah ditanya lah. Nah jadi itu yang boleh masuk, yang boleh dekat sama gue itu. Di luar itu aku cut karena julid pertama, julid iri, terus ngatur, terus merebut harta warisan nenek gue. Jadi lebih damai sama orang-orang yang kusebut tadi gitu. Aduh, ini hemong. Oji, kok hemong di mana kau? Udah kok keluar. Ini hemong kos-kosan nih, keluar kau. Itu hemong kos-kosan itu. Mahal lagi lampuku daripada biaya hidupmu sebulan. Hemong gaji 3 juta, 2 juta ikut judol, pinjol, pay letter belum dibalas. Kok bisa pula ada ngamuk-ngamuk di sini? Aku nggak kenal dia. Tiga cewek, enggak ada. Adik-adik nggak ada jadi artis. Adik-adik satu bisnis, satu customer service di bank. Kalau aku lebih pro KNM, kan aku memang dari awal dukung dia. Tapi gue kalau memberikan alasan yang logis. Jangan kayak ikut-ikutan. Itu kan banyak ikut-ikutan itu. Nanti dia ngamuk-ngamuk CNM yang di penjara. Hakim sama JPU mereka kata-katain. Nanti beratlah hukuman CNM. Kasihan itu CNM-nya. Iya, aku artis, makanya lu nonton gue. Film gue lagi tayang di WTV. Tiap bulan aku ada di Infotainment TV, tiap hari aku di Infotainment YouTube. Lu artis bukan? Rek jelita pasti. Iya, mulutku. Iya betul, Mbak. Mulutku inilah yang bikin aku sukses di Jakarta. Aku dulu di Jakarta 0, Mbak. Karena mulutku lah aku bisa punya rumah. Alhamdulillah sekarang kendaraan 4. 1 punya kantor, 3 punya aku. Kalaupun nanti dijual paling aku ganti pakai emas batangan. Soalnya aku pengoleksi emas batangan. Aku Leo tapi aku nggak percaya zodiak. Nah ini hemong nih si Yede. Kok hemong kan Yede? Kok ku mute aja kau. Nah hemong. Kalau udah ada orang bahas-bahas begitu hemong. Hemongnya tapi bukan hemong berkelas ya. Bukan hemong-hemong kaya di Jakarta. Itu hemong-hemong kos-kosan. Hemong-hemong di kampung. Hemong-hemong ikut judol. Hemong-hemong pinjol pay letter. Apa maruk. Kalau hemong-hemong berkelas itu dia nggak akan bahas-bahas begitu karena udah nggak maruk. Itu hemong-hemong bocil baru meletek itu. Iya, bully-bully orang. Mahal lagi lampu rumah gue daripada biaya hidupmu sebulan. Iya, Gemora, semangat. Harus semangat ya. Apalagi sekarang persaingan ketat, Gemora. Di dunia kerja, di dunia bisnis. Iya, biar kena mental kita bully dia. Iya, Krisna. Iya, baru-baru meletek itu. Nanti ketemu aku ngangong. Ada itu hater maki-maki gue di DM. Ketemu di sidang Nikmir nggak berani. Iya, sehat juga buat kamu. Enggak, aku nggak di blok di ini. Iya, kata-katain dulu, Mbak, di mute. Jangan di blok, sayang. Di mute aja dia. Apa? Nggak usah bahas. Kalau lagi nggak dibahas, nggak usah bahas-bahas. Ini pingin banget dibahas dunia dia itu. Menghalu biru. Belum, aku nikahnya 5 tahun lagi.
Teman-temanku pada cerai semua. Sepupuku nikah cepat, bininya meninggal. Iya, aku belum ada kesempatan ketemu Kareena Kapoor. Susah ketemu dia itu. Aku ketemu dia udah 6 kali. Iya, aku kalau udah cinta sama orang, apa ya, sayang lah, rela berkorban. Cuman kalau aku nggak suka ya, aku kalau nggak suka susah orangnya guys. Kalau udah nggak suka, susah aku orangnya, susah. Gue lirik juga enggak gitu. Iya, kalian udah cek itu berita ya. Daftar perceraian lebih banyak daripada daftar nikah ke KUH. Itu ini tuh yang buru-buru pengen pembuktian, belum sehat secara finansial, atau finansialnya itu udah sehat tapi mentalnya belum siap begitu. Belum puas melewati masa muda. Rata-rata kan laki-laki itu kalau misalnya nikah muda, kalian lihat deh, perempuan kok nikah sama cowok 25 tahun, pasti nanti pas umur 35 tahun suaminya pergi sama temen-temennya, duduk-duduk di warung, istrinya di rumah sama anaknya ditinggalin. Soalnya aku punya saudara, mungkin kan nikah cepet ya, jadi anak istri nggak pernah diajak jalan-jalan, tapi suaminya itu jalan-jalan sama temen-temennya gitu. Ya mungkin belum puas menikmati masa muda tapi udah nikah. Ya, tapi mending itu ya daripada adik bokap gue udah nyuri warisan, mau kondo, pengangguran, nikah pun pakai duit nenek sama bokap gue. Aduh, istrinya disuruhnya jualan penyet, untung 5.000 sepiring. Bangun pagi, tidur larut malam, sampai kena usbuntu sama itunya dikuret gara-gara suka ngangkat berat, guys. Adik bokap gue nganggur udah 20 tahun kali nganggur, guys, ada. Iya, saya memang suka cut off orang. Kalau udah nggak cocok di hati, cut off aja, cut off. Daripada pusing-pusing kepala, ya kan? Aku kalau udah nggak seret, saudara pun aku cut off. Karena kalau kita hidup ngapain sih guys? Kalian hidup ngapain guys? Nyari bahagia kan? Nyari ketenangan kan? Nyari seger kan? Ngapain hidup dengerin toksik? Kita berjuang, kita mau menggapai ini dikata-katain, terus mau pingin ketenangan dijulitin, mau bahagia julitin. Cut off aja, cut off. Pokoknya selama dia tidak punya bukti untuk kita laporkan ke polisi, udah biar aja. Tapi kalau sampai dia melakukan suatu hal yang sampai kita punya bukti, kita bisa menjerat dia ke polisi. Itu adik bokap, ada satu ponakan bokap gue sama adik bokap gue suka banget. Aku punya kendaraan 4, dia julid. Aku punya rumah di Jakarta, dia julid. Aku tinggal di apartemen di Jakarta, dia julid. Adik gue masuk di bank, julid. Adik gue beli mobil HR-V Pajero, julid. Semua dijulitinnya. Kerjanya apa? Ya Allah, kerjanya BABBUBU. Bukan menghina ya. Julid. Nah, aku belum punya bukti aja untuk melaporkan ke polisi. Kalau aku dapat bukti, bisa aku lapor ke polisi. 100 juta pun aku nggak apa-apa keluar duit. Yang penting masuk itu 2 orang itu. Jijai gue. Nah ini hemong nih. Ini si white cap ini kalau udah basa-basa binci-binci gini hemong ini. Si white white cap, kau di kos-kosan ya? Tuh. Di kos mana kau di kampung? Berapa gajimu? Malah lagi lampuku ini di rumah. Iya, hemong-hemong apa? Hemong-hemong ini guys, hemong-hemong di kos-kosan, hemong-hemong utang pinjol ikut judul 2.500.000 nggak dibayar. Hemong-hemong peleter. Suka banget bahas-bahas begitu. Kalau nggak lagi bahas dunia pelangi, jangan dibahas. Nanti kalau ada waktu yang aku bahas. Jangan nyindir. Jantan lagi aku daripada kau. Paling lebih tahan lama punya aku daripada bapakmu. Kena mental kan. Aku nih orangnya kalau udah maki orang paling dahsyat. Cuman kalau di TikTok ini aku malas ngeladenin, nanti kena ban guys. Jadi makan kumit-mut aja. Yaudah ya guys, aku mau mandi, mau minum susu, mau tidur ya. Thank you buat menemani hari-hariku. Sukses selalu, sehat selalu buat kalian.